Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari limit fungsi aljabar, materi kelas 11 SMA. Nah, apa sih kegunaan limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak, diantaranya pada bidang kedokteran. Seseorang yang menderita rabun jauh akan menggunakan kacamata lensa cekung agar ia dapat melihat dengan normal. Nah, sebelumnya pasti akan meminta bantuan seorang dokter. Dokter tersebut akan memeriksa dan menguji jarak pandang pasien untuk mengetahui seberapa parah penyakitnya. Kemudian, dokter juga akan menentukan jarak fokus lensa cekung kacamata dari pasien tersebut. Nah, proses tersebut melibatkan konsep limit fungsi. Selain itu, limit fungsi juga berguna untuk menghitung rotasi bumi, menebak luas area sel jantung yang rusak karena sel jantung sangat banyak, kemudian pembuatan tanggal kadaluarsa makanan, dan lain sebagainya. Definisi limit fungsi dan sifat-sifatnya. Limit fx saat x mendekati c itu sama dengan L. Artinya apa? Jika x mendekati tapi berbeda dari bilangan c, maka fx mendekati L. Itu merupakan definisi limit fungsi. Kemudian sifat-sifatnya seperti apa? Sifat pertama, misalkan f sebuah fungsi yang memetakan bilangan real ke bilangan real, dan misalkan L dan A merupakan bilangan real. Limit fx saat x mendekati A itu sama dengan L jika dan hanya jika limit fx saat x mendekati A dari kiri dan saat x mendekati A dari kanan itu sama dengan L. Oke, ini adalah sifat pertama. Agar tidak bingung memahami sifat satu tadi, kita mengerjakan contoh. Carilah nilai limit dari fx sama dengan x tambah 2 untuk x mendekati 1. Penyelesaiannya seperti apa? Yang pertama kita buat tabel nilai pendekatan fx sama dengan x tambah 2. Kemudian kita tahu bahwa x-nya mendekati 1. Nah, tadi di sifat 1 itu x-nya mendekati dari kiri dan kanan, maka baru kita dapatkan nilai limitnya dari fx itu. Oke. Di sini x-nya saya letakkan 1 ya, sesuai diminta dari soal. Kemudian kita data bilangan-bilangan yang mendekati 1 dari kiri dan kanan. Oke, saya misalkan dari kiri itu 0,8, kemudian 0,9, kemudian 0,99. Selanjutnya kita data dari kanan. Saya misalkan dimulai dari 1,2, 1,1, kemudian 1,01. Ini adalah bilangan-bilangan yang mendekati 1 dari kanan. Kemudian kita akan mencari nilai y-nya. Caranya kita substitusi nilai x ke fx. Nah, apabila x-nya itu 0,8, kita substitusi ke fx sama dengan x tambah 2. Selanjutnya, 0,8 ditambah 2 hasilnya kan 2,8, sehingga y-nya sama dengan 2,8. Jadi saat x 0,8, y-nya 2,8. Dengan cara yang sama untuk mencari y yang lainnya. Apabila x-nya 0,9, maka y-nya 2,9. Apabila x-nya 0,99, maka y-nya 2,99. Ini adalah nilai-nilai saat x mendekati 1 dari kiri. Kemudian bagaimana jika x mendekati dari kanan? Nah, saat x-nya 1,2 itu nilai y-nya 3,2. Selanjutnya saat x-nya 1,1 nilai y-nya 3,1. Saat x 1,01 kita masukkan ke fx, kita substitusi, maka nilai y-nya adalah 3,01. Oke, kita sudah melengkapi tabel. Selanjutnya kita buat kesimpulan, yaitu melihat dari tabel ini. Perhatikan, ketika x mendekati 1 dari kiri, nilai y mendekati 3. Benar atau tidak? Perhatikan ya. Y-nya di sini 2,8, 2,9, kemudian 2,99, dan apabila dilanjutkan,
bilangan y-nya ini akan mendekati 3. Sehingga dapat dituliskan limit x ditambah 2, x tambah 2 ini adalah fx, saat x mendekati 1 dari kiri, itu limitnya sama dengan 3. Oke, kita sudah cek dari kiri, sekarang dari kanan seperti apa? Ketika x mendekati 1 dari kanan, nilai y mendekati 3 juga. Apakah benar? Nah, perhatikan. Di sini y-nya ada 3,2, 3,1, 3,01, dan apabila diteruskan mendekati 1, dia akan mendekati 3. Nah, sehingga limit x ditambah 2 saat x mendekati 1 dari kanan itu sama dengan 3. Oke, sekarang kita bisa lihat bahwa apabila dari kiri dan kanan itu limitnya sama-sama 3. Jadi dapat kita simpulkan dari I dan yang kedua ini diperoleh bahwa limit x tambah 2 itu saat x mendekati 1 dari kiri dan saat x mendekati 1 dari kanan itu sama dengan 3. Dengan demikian, limit x tambah 2 untuk x mendekati 1 itu sama dengan 3. Sekarang kita akan mempelajari sifat yang kedua dari limit fungsi aljabar. Sifat keduanya itu limit k saat x mendekati a itu sama dengan k. Oke, contohnya seperti apa? Yang pertama, limit 4 saat x mendekati 2 itu sama dengan 4. Perhatikan, pada contoh pertama ini, k-nya itu adalah 4, kemudian a-nya itu 2. Sehingga limit dari 4 saat x mendekati 2 itu adalah 4. Oke. Selanjutnya untuk contoh kedua, limit dari akar 4 saat x mendekati 0 itu sama dengan akar 4. Perhatikan di sini k atau konstantanya adalah akar 4. Kemudian a-nya adalah 0. Nah, hasil dari limit akar 4 saat x mendekati 0 itu sama dengan akar 4. Nah, akar 4 itu adalah 2. Oke, contoh yang ketiga yaitu limit 2/3 saat x mendekati 3. K-nya adalah 2/3 dan A-nya adalah 3. Dan limit dari 2/3 saat x mendekati 3 itu sama dengan 2/3. Oke, sudah jelas ya. Jadi limit dari k saat x mendekati a itu sama dengan k. Selanjutnya sifat yang ketiga limit fungsi yaitu limit x saat x mendekati a itu sama dengan a. Oke, contohnya seperti apa? Yang pertama yaitu limit x saat x mendekati 2 itu limitnya sama dengan 2. Oke. Di sini perhatikan. Bentuk dari fungsinya yaitu x, kemudian a di sini adalah 2, maka limit dari fungsi fx yaitu x ini sama dengan 2. Oke, contoh yang kedua yaitu limit m saat m mendekati 6 itu sama dengan 6. Jadi di sini fm-nya adalah m, kemudian saat m-nya mendekati 6, maka limitnya itu 6. Oke, sudah semakin jelas ya. Selanjutnya, coba kita ganti menjadi y, bentuk fungsinya. Maka limit dari y ini saat y mendekati 0, a-nya di sini adalah 0, itu sama dengan 0. Oke, jadi hasil limitnya apabila berbentuk seperti ini, itu akan sama dengan A. Begitu untuk sifat kedua dan sifat ketiga. Sekarang sifat keempat dari limit fungsi aljabar. Limit k dikali fx saat x mendekati a itu sama dengan k dikali limit fx saat x mendekati a. Jadi di sini k-nya diletakkan di luar kurung siku. Kemudian contohnya seperti apa?
biar kita bisa lebih paham. Pertama, tentukanlah limit 3x saat x mendekati 1. Oke, kali ini kita kerjakan kedua ruas agar kita bisa tahu atau bisa membedakan apakah benar di ruas kiri dan ruas kanan itu nilai limitnya sama. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Limit 3x saat x mendekati 1 kita gunakan sifat 4. Di sini yang menjadikannya adalah 3, sehingga 3-nya kita letakkan di luar. Jadinya 3 dikali limit x saat x mendekati 1. Oke, ini untuk langkah pertama. Langkah selanjutnya kita substitusikan a, yaitu 1 di sini, ke x. Jadinya 3 dikali 1. Sedangkan untuk di ruas kanan, 3 dikali di dalam kurung siku itu kan limit x saat x mendekati 1. Nah, otomatis x-nya karena 1 disubstitusikan, maka nilainya adalah 1. Jadi limit x saat x mendekati 1 itu ya 1. Ingat sifat ketiga. Oke, selanjutnya karena di ruas kiri ada 3 kali 1, di ruas kanan juga 3 kali 1, maka kedua ruas itu hasilnya 3. Jadi dapat kita pastikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa limit 3x saat x mendekati 1 itu sama dengan 3. Oke, sekarang kita kerjakan contoh kedua. Tentukanlah limit 4 dikali x ditambah 2 saat x mendekati 2. Jadi bentuk fungsinya yaitu 4 dikali x ditambah 2. Penyelesaiannya seperti apa? Kita gunakan sifat keempat, yaitu limit 4 dikali x tambah 2 saat x mendekati 2 itu sama dengan 4 dikali limit x ditambah 2 saat x mendekati 2. Kenapa bisa seperti ini? Ingat sifat keempat. Yang menjadi K dari soal itu adalah 4, bukan 2. Karena bentuk dari 4 ini kan perkalian terhadap fungsi. K-nya adalah 4, fungsinya adalah X ditambah 2. Sehingga yang bisa kita letakkan di luar adalah 4. Oke, langkah selanjutnya yaitu di sini kan X-nya itu mendekati 2. A-nya itu 2, jadi kita substitusikan ke fungsi. Di sini kan fungsinya 4 dikali x tambah 2, sehingga x-nya adalah 2. Jadinya 4 dikali 2 tambah 8. Oke, ini adalah ruas kiri. Untuk ruas kanan, itu 4 dikali di dalam kurung siku. Perhatikan, fungsinya adalah x tambah 2. Jadinya kita substitusikan 2 ke dalam x, fungsinya jadinya 2 ditambah 2. Sehingga di ruas kanan itu 4 dikali 2 ditambah 2. Oke, dari sini masih belum kelihatan sama. Selanjutnya kita hitung apakah ruas kiri dan kanan sama. Di ruas kiri kita peroleh 8 ditambah 8. Jadi 4 kali 2, 8 ditambah 8. Kemudian di ruas kanan itu 4 dikali 4. 4 dalam kurung siku diperoleh dari 2 tambah 2. Selanjutnya kita hitung 8 tambah 8, 16. 4 dikali 4, 16. Jadi bisa kita lihat bahwa ruas kiri dan ruas kanan sama ya. Sehingga limit dari 4x tambah 2 saat x mendekati 2 itu sama dengan 16. Oke, itu untuk sifat 4. Sifat kelima dari limit fungsi aljabar yaitu misalkan f dan g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a dengan a adalah bilangan real. Maka yang pertama itu limit fx dikali gx saat x mendekati a itu sama dengan limit fx saat x mendekati a dikali limit gx saat x mendekati a. Jadi dia bisa dipisah. Kemudian bagian B, sifat yang bagian B itu limit fx dibagi gx saat x mendekati a itu sama dengan limit fx saat x mendekati a
per limit Gx saat X mendekati A. Dengan limit Gx saat X mendekati A itu tidak boleh sama dengan 0. Ingat, karena dia bentuk rasional, bentuk pembagian, maka penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk sifat yang ketiga, atau sifat 5 bagian C, itu limit fx ditambah gx atau limit fx dikurang gx saat x mendekati A itu sama dengan limit fx saat x mendekati A ditambah limit gx saat x mendekati A atau limit fx saat x mendekati A dikurang limit gx saat x mendekati A. Oke, itu untuk sifat kelima. Contohnya seperti apa? Kita kerjakan satu persatu. Contoh sifat 5a. Limit fx dikali gx saat x mendekati A itu sama dengan limit fx saat x mendekati A dikali limit gx saat x mendekati A. Carilah nilai limit dari setengah x pangkat 2 saat x mendekati 1. Oke, kita gunakan sifat 5 bagian A. Nah, di sini perhatikan yang menjadi fx dan gx-nya kan belum jelas. Jadi kita pisah. Di sini kan bentuk fungsinya setengah x pangkat 2. Jadi x pangkat 2 di sini kita faktorkan, setengah x pangkat 2-nya kita pisah. Jadinya limit setengah x dikali x saat x mendekati 1. Nah, dari sini kan jelas yang mana fx, yang mana gx. Di sini fungsi fx-nya yaitu setengah x dan fungsi gx-nya adalah x. Oke, ini untuk langkah pertama. Langkah kedua seperti apa? Langkah kedua kita menggunakan sifat 5a tadi. Jadi limit setengah x saat x mendekati 1 itu dikalikan dengan limit x saat x mendekati 1. Jadi limitnya berlaku untuk setengah x dan x. Selanjutnya tinggal kita substitusikan 1 ke x. Jadi limit setengah x saat x mendekati 1 itu adalah setengah. Diperoleh dari mana? Karena setengah dikali 1, jadinya setengah. Kemudian limit x saat x mendekati 1 adalah 1. Ingat sifat ketiga tadi. Oke, jadinya setengah dikali 1 adalah setengah. Oke, itu untuk contoh sifat 5a. Sekarang untuk contoh sifat 5b, carilah nilai limit dari x pangkat 4 ditambah 4 per x pangkat 3 ditambah 32 saat x mendekati negatif 3. Oke, penyelesaiannya seperti apa? Kita gunakan sifat 5b. Jadi limit x pangkat 4 ditambah 4 per x pangkat 3 ditambah 32 saat x mendekati negatif 3 itu sama dengan limit x pangkat 4 ditambah 4 saat x mendekati negatif 3. Oke. Kemudian dibagi limit x pangkat 3 ditambah 32 saat x mendekati negatif 3. Oke, jadi di sini jelas ya, fx-nya adalah x pangkat 4 tambah 4. Kemudian gx-nya adalah x pangkat 3 ditambah 32. Ingat, limit x pangkat 3 ditambah 32 saat x mendekati negatif 3 itu tidak boleh sama dengan 0 karena penyebut. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam fungsi. Jadi yang pertama untuk fx-nya tadi negatif 3 kita substitusikan ke x pangkat 4 tambah 4. Jadinya negatif 3 pangkat 4 tambah 4.
Yang kedua ini untuk fungsi gx, negatif 3-nya kita substitusikan ke x pangkat 3 ditambah 32, jadinya negatif 3 pangkat 3 tambah 32. Oke, tinggal kita hitung, jawabannya adalah 17. Oke, ini adalah perhitungan biasa ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa limit dari x pangkat 4 ditambah 4 dibagi x pangkat 3 ditambah 32 saat x mendekati negatif 3 itu adalah 17. Untuk contoh sifat 5C, untuk soal pertama kita gunakan operasi hitung pengurangan. Jika fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x, maka tentukan nilai limit fx pada saat x mendekati 1. Untuk penyelesaian langkah awalnya, kita ubah dulu ke bentuk limit fungsi. Jadinya limit x pangkat 2 dikurang 4x saat x mendekati 1. Itu sama dengan berapa? Kita cari menggunakan sifat 5C. Nah, perhatikan di sini yang menjadi fx-nya adalah x pangkat 2. Kemudian yang menjadi gx-nya adalah 4x. Oke, sehingga kita bisa jadinya limit x pangkat 2 saat x mendekati 1 dikurang limit 4x saat x mendekati 1. Oke, ini langkah pertama. Untuk langkah keduanya, kita substitusikan. Jadi di sini tadi fx-nya adalah x pangkat 2. Kita substitusikan 1 menjadi 1 pangkat 2. Selanjutnya limit 4x saat x mendekati 1, satunya kita substitusikan ke 4x, jadinya 4 dikali 1, sehingga hasilnya adalah negatif 3. Jadi limit dari x pangkat 2 dikurang 4x saat x mendekati 1 sama dengan negatif 3. Oke. Untuk contoh yang kedua kita gunakan operasi hitung penjumlahan. Jika fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x, maka tentukan nilai limit fx pada saat x mendekati 1. Dengan langkah yang sama, kita ubah dulu ke bentuk limit fungsi. Jadi limit x pangkat 2 ditambah 4x saat x mendekati 1 itu berapa? Nah, kita gunakan sifat 5C. fx-nya itu x pangkat 2, gx-nya adalah 4x. Ketika digunakan sifat 5C, jadinya limit x pangkat 2 saat x mendekati 1 ditambah limit 4x saat x mendekati 1. Oke, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan menjadi 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1, hasilnya 5. Jadi, limit dari x pangkat 2 ditambah 4x saat x mendekati 1 sama dengan 5.